Audio Jungle. Selamat pagi Permisa, kembali lagi dengan saya Tasya Griselda yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan di UBM News. Berita terkini terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sejumlah aktivitas masyarakat di luar menjadi terhambat dan juga membuat di dalam dunia pendidikan menjadi sulit dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini. Di dalam dunia pendidikan era pandemi ini, membuat proses belajar dan mengajar menjadi sulit dikarenakan harus melakukan proses pembelajaran dengan jarak jauh. Dan ini mengakibatkan kesulitan untuk para pelajar maupun yang mengajar di era pandemi saat ini. Pelajar dan mengajar harus memfasilitasi dirinya dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini seperti menggunakan laptop, handphone, dan kuota internet agar bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan lancar. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kuota internet untuk para pelajar dan guru-guru di Indonesia agar bisa memperlangsungkan proses belajar dan mengajar dengan baik dan lancar, agar tidak ada terhambatnya saat memperlangsungkan proses belajar dan mengajar saat era pandemi ini. Ini kita sudah terhubung oleh salah satu narasumber kita, yaitu Saudari Keisha, merupakan mahasiswi dari Universitas Bunda Mulia. Halo Saudari Keisha, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya wawancarai pada hari ini. Saudari Keisha adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia ya, yang melakukan pembelajaran jarak jauh ya di era new normal ini ya. Di sini saya ingin bertanya, apa yang membuat Keisha sulit dalam menjalankan pendidikan di era pandemi ini? Yang sulitnya itu pertama pasti gangguan sinyalnya, dimana kita tuh kayak sering ngalamin gangguan sinyal, misalnya pas hujan atau pas cuacanya nggak baik atau pas mati listrik, jadi tiba-tiba putus, tiba-tiba kita nggak bisa dengar suara dosennya atau layar dosen yang nge-freeze gitu-gitu sih. Itu yang kesulitan pertama. Terus kesulitan kedua itu mungkin ada di gangguan pas kita ngejalanin kuliah online kayak gini ya. Misalnya ada tiba-tiba ada yang masuk, terus tiba-tiba ada suara kendaraan lewat kencang banget, jadi kita nggak bisa dengar sepatah atau dua katanya dosennya itu, jadi kayak tiba-tiba tadi ngomong apa ya dosennya gitu. Terus habis itu mungkin dari device-nya sendiri kan bisa, misalnya laptopnya itu ada rusak atau gimana nge-lag gitu, jadi tiba-tiba kita ke out sendiri, itu sih kesulitannya. Berarti kadang bisa membuat
kita nggak fokus ya untuk dalam melakukan pembelajaran online ini ya. Oke. Dan Saudari Kesha ini dalam keberlangsungan proses pembelajaran melalui virtual atau daring ini, menurut Saudari Kesha sendiri ini efektif atau tidak sih? Kalau menurut saya sih kurang efektif ya, karena kayak tadi misalnya kayak gangguan-gangguan itu kan nggak bisa dihindarin ya. Terus habis itu kalau misalnya kita kadang itu materinya itu kurang, menurutku sendiri kayak kurang apa ya, kurang banyak atau kurang apa ya, kurang jelas gitu loh materinya, kayak cuma dikasih sepoin tapi nggak dijelasin itu, jadi kita harus ya mau nggak mau kita harus cari penjelasannya sendiri atau sumber tambahan dari internet gitu. Oke. Dan berarti Saudari Kesha ini bakalan terus mencari informasi yang sudah diajarkan oleh dosen dong ya. Berarti rata-rata dosen mengajarkannya membuat kita juga harus mencari sendiri di era pandemi ini ya. Iya benar, biasanya sih ada 1 atau 2 dosen mungkin yang ngejelasin secara rinci ya, terus dikasih contoh-contohnya dalam kehidupan nyata, jadi kita bisa lebih ngerti gitu. Tapi ada beberapa dosen juga yang cuman biasanya ngasih poin-poin tertentu doang, jadi nggak dijelasin sama mereka gitu. Oke, di dalam pola pendidikan sekarang ini nih, di dalam era pandemi atau yang sekarang kita sebut era new normal ya. Menurut Saudari Kesha ini bagaimana sih dalam pola pendidikan sekarang? Kalau pola pendidikannya gimana tuh maksudnya? Mungkin seperti menjadi kurang nyaman atau menjadi lebih susah dalam melakukan segala hal di dalam mungkin organisasi dalam kampus atau acara-acara kampus, jadi berubah semua dalam pola-pola pendidikannya gitu loh. Ya kalau misalnya dari COVID, kita pasti berubah ya, soalnya jadi ke online semua gitu. Tapi menurutku sendiri awal-awal mungkin kita kayak belum terbiasa gitu, tapi lama-lama udah terbiasa, jadi bisa multitasking gitu. Misalnya yang satu device ikut webinar, yang satu ikut kelas gitu. Berarti bisa multi device ya? Iya, multi device. Oke, untuk Saudari Kesha ini pasti agak sulit untuk beradaptasi di dalam pola pendidikan yang baru, di dalam pembelajaran jarak jauh ini melalui virtual dan daring. Menurut Kesha sendiri nih, bagaimana caranya untuk beradaptasi di era new normal ini sih? Kalau beradaptasi sendiri mungkin dari semester awal sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena udah ada aturan, terus ada langkah-langkah yang dikasih ke kita gitu dari portal atau dari website universitasnya, jadi kita nggak kesusahan. Terus mungkin karena emang dari dulu kita udah memakai internet, jadi nggak terlalu susah sih, cuman paling kayak masuk Zoom gimana, terus cara ganti namanya, atau di Gmeet kita harus pakai email UBM, itu gimana caranya biar masuk gitu sih awal-awalnya. Oh, berarti kampus ini terus mengupdate tentang pembaruan peraturan untuk kedepannya dong ya? Iya. Biasanya dikasih tahu lewat portal atau pemberitahuan dari aplikasinya sih, jadi kita tinggal ikutin caranya aja. Oke, di sekarang ini kan Saudari Kesha sudah ada persiapan gitu untuk memasuki era new normal yang dikatakan bahwa sebentar lagi juga akan sekolah-sekolah atau kampus bakalan secara offline untuk datang ke kampus secara langsung. Apa yang udah Kesha siapkan? Kalau yang udah disiapin sih sebenarnya mungkin kayak keperluan baju, celana, anduk yang kayak sehari-hari ya sebenarnya. Karena takutnya kalau misalnya
tiba-tiba ke sana kan belum ada persiapan gitu. Terus ada persiapan mungkin dari kayak device-nya gimana, kalau misalnya dia mau diperbaruin mulai dari sekarang gitu. Terus persiapannya sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke peralatan-peralatan kuliah, misalnya kayak katanya sih semester 5 kan mungkin harus bawa kamera atau laptop gitu. Oh, berarti ini saudari Kesha sekarang berada di luar Jakarta ya? Oh, saudari Kesha ini kalau boleh tahu dari mana? Dari kota Banjarmasin. Oh, berarti persiapannya sangat banyak dong ya, karena seperti yang tadi saudari Kesha bilang bahwa perlengkapan pakaian dan sebagainya ya. Iya. Oke. Di dalam era pandemi ini dan dari awal ya, kalau nggak salah tadi saudari Kesha mengatakan bahwa sudah melakukan pembelajaran jarak jauh ini dari semester awal. Saudari Kesha ini sudah pernah nggak mengalami hal yang terberat gitu dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini nih? Kalau yang terberat mungkin pas awal-awal semester ya, dimana itu aku belum punya laptop, terus tapi masih ada HP sih untungnya. Jadi kalau misalnya ngerjain kayak tugas makalah atau pokoknya yang di Word yang nggak bisa pakai HP itu harus minjem gitu. Terus kalau misalnya ngerjain forum sendiri pun harus di-note di HP, dicatat dulu, terus nanti baru dipindahin ke forum. Terus habis itu karena nggak bisa pakai dua device, jadi otomatis harus milih salah satu yang penting yang mana gitu. Oh, Sih. oke. Dan juga kalau yang saya baca bahwa pemerintah juga membantu dalam kuota internet ya. Ya, ada mungkin waktu awal-awal semester yang nggak salah itu ada bantuan dari pemerintah buat kuota internet gitu, kalau nggak salah dapat 5 giga ya per bulan. Terus kita harus masukin nomor telepon, tapi abis itu udah berhenti gitu, nggak ada bantuan lagi. Oh, berarti untuk sekarang ini pemerintah sudah tidak mengirimkan atau memberi bantuan untuk dalam kuota internet dong ya? Ya, sudah tidak lagi karena mungkin ada banyak sekolah yang juga udah masuk, jadi nggak perlu lagi gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah saudari Kesha nih punya harapan di dalam pemberlangsungan pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini untuk anak-anak didik di Indonesia? Kalau harapan saya, semoga pandemi ini nggak berlanjut ya, soalnya kita juga pengen banget kayak ngerasain suasana sekolah atau suasana kampus, terus ketemu teman-teman juga biar kita bisa berinteraksi secara langsung seenggaknya gitu sih. Oke. Terima kasih untuk saudari Kesha sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga pandemi cepat usai dan kita bisa mahasiswa bisa belajar langsung di tempat kampus atau sekolahnya ya. Semangat terus untuk belajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik permisa, wawancara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Tasya Griselda dan saya mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Jump.